Anak-anak Tuhan di mana saja sonde akan rugi. Boson dengar babai ini ya, boson catat babai, boson akan rugi ya. Selamat baku dapat kembali semua anak-anak Tuhan dalam acara mimbar UBB Gamit ini saat ini. Neo, sebelum kotong semua baca Tuhan pun suara manis, Tuhan pun isi hati, kotong semua berdoa dahulu ya. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang terlalu baik, terima kasih banyak. Kotong bisa ketemu kembali di mimbar UBB Gemit ini. Kotong semua siap hati, kotong sangat kepingin, kotong terlalu rindu dengar Tuhan pun suara manis. Kotong pun hati, kotong siap. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik semua Tuhan pun anak-anak. Ini hari beta mau baca Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat 9. Tuhan pun suara manis dari kitab Filipi, itu Rasul Paulus pun surat itu untuk jemaat di Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat 9. Mari kotong dengar baik-baik. Beta minta itu dua perempuan dong, Andia Jodia dan Sinteke, ko jamba kanjar lai. Dong musti badame, ko idop babae satu dengan satu. Tagal don dua pung bos tu satu. Andia kodong ada taika satu dengan satu. Teman kerja Beta minta ko lu urus itu dua saudara perempuan tu, sampai dong babae. Dulu dong pernah kerja keras, ko tolong beta kasih tahu orang soal Tuhan pun kabar baik. Dong ju pernah kerja begitu sama-sama dengan Clemens, dengan teman-teman lain dong. Dong semua pun nama sudah tulis di Tuhan pun buku daftar nama orang-orang yang nanti hidup sama-sama dengan dia di sorga. Tagal bosong su masuk jadi Tuhan pun orang, andia ko bosong pun hati musti senang siang malam. Beta kasih tahu ulang lagi, bikin bosong pun hati senang terus. Bosong ju musti hati manis sang semua orang. Deng jangan lupa bilang, Tuhan Yesus sudah deka-deka mau datang kembali. Kalau bosong dapat susah, bosong jangan khawatir satu apa ju. Masam bayang kau minta Tuhan Allah tolong sama bosong dalam semua hal. Dengan semua yang bosong minta tuh, jangan lupa angka hati kau minta terima kasih sang dia. Kalau bosong bikin begitu, nanti Tuhan bikin bosong pun hati jadi tenang. Memang manusia sonde bisa mengerti betul-betul hati tenang yang kau dapat dari Tuhan. Matagal bosong percaya sang Yesus Kristus, Tuhan yang kasih tenang bosong pun hati, mau jaga kau bosong pun hati dan bosong pun pikiran jangan kacau. Saudara dong, dia pun kunci begini, jangan berpikir-pikir sembarang. Menjaga bosong pun pikiran, kau pikir hal-hal yang cocok dengan Tuhan pun hati, dan pikir hal-hal baik yang bikin senang orang pun hati. Bosong mesti pikir yang lurus, dan yang berisi. Pikir hal-hal yang betul, dan yang manis. Cari-cari jalan ke orang lain bisa dapat hormat. Cari-cari jalan kok angka hal-hal yang baik. Dan jangan berhenti pikir ini hal baik dong semua. Beta su ajar bosong ikut Tuhan pun jalan hidup. Bosong ju mesti contoh beta pun hidup. Dan bikin ikut semua yang beta pernah omong dan bikin. Kalau bosong ikut begitu Tuhan Allah kasih kuat bosong pun hati. Kau bosong pun hati tenang dan bisa hidup damai. Begitu sudah Tuhan pun suara manis untuk kotong semua. Beta berdoa kotong pun hati senang dapat dengar Tuhan pun suara manis. Kotong mau ingat babai dan kotong pun hati. Ais kotong buat ahme pasan yang kotong su dapat ya dari Tuhan pun suara manis nih. Nah ini kotong pun belajar ini siang ini
kotong pun renungan siang ini, beta kasih judul pakai otak dan hati Tuhan. Nah, kita dia punya judul loh, pakai otak dan hati Tuhan. Ya. Nah, Tuhan pun anak semua, beta biasa omong dengan jemaat dong, beta bilang begini, soal itu bukan soal. Yang jadi soal itu karmana kotong keluar dari itu soal. Nah, jadi itu ya. Jadi pun soal itu karmana kotong keluar dari itu soal. Itu kotong semua pun soal. Nah, jadi dengan kata lain mau dibilang bahwa kotong semua sone lolos dari soal-soal di alam kotong pun hidup ya. Semua orang pasti dapat. Tapi karmana keluar dari itu soal, nah itu kotong pun soal. Nah, beta suka omong begitu, kenapa? Ya, Tuhan pun anak-anak semua yang paling manis, yang paling baik ini, yang Tuhan terlalu sayang. Kan begini toh, kotong semua ini kan sadar, kotong semua ini percaya bahwa kotong semua sudah dapat selamat dari kotong pun Tuhan Yesus. Semua ini semua isi dunia ini Tuhan Yesus suka kasih selamat. Itu kotong semua percaya. Dan juga kotong semua Tuhan suka kasih ampun dari kotong pun salah dong, dari kotong pun dosa. Tuhan suka kasih ampun. Aduh, terlalu manis sekali ya, terlalu manis. Kotong selamat, kotong pun dosa Tuhan suka kasih ampun sang kotong. Dan juga ini anak-anak Tuhan semua, bukan itu Tuhan kasih tinggal begitu sah untuk kotong yang ada di dunia. Sonde. Yang Tuhan suka kasih ampun dosa, Tuhan suka kasih selamat ini, Tuhan kemudian Tuhan kumpul ame sang kotong jadi satu. Nah, kotong dari kotong pun tanpa masing-masing itu, Tuhan kumpul ame sang kotong jadi satu. Lalu Tuhan ikat sang kotong dan kotong punya persekutuan itu, Tuhan bilang itu Tuhan pun diri badan, Tuhan pun tubuh, ya. Jadi Tuhan Yesus jadi kepala, kotong jadi Tuhan punya diri badan, jadi Tuhan pun tubuh. Aduh, terlalu luar biasa ya. Saudara semua, siapa yang senang jadi Tuhan Yesus punya anggota tubuh ini. Kotong semua beta percaya, kotong semua pasti sangat senang ya. Jadi Tuhan pun diri badan, Tuhan punya anggota tubuh, jadi Tuhan mempersekutuan. Nah, tagal itu kalau kotong semua betul-betul terima itu sebagai hal yang paling manis untuk kotong yang ada di dunia. Nah, ada dia pun tugas untuk kotong semua, ya. Kotong harus urus baik-baik ini persekutuan. Kotong harus jaga baik-baik ini persekutuan. Kotong harus bikin dia jadi baru tiap hari, tiap saat. Kan kotong terima Tuhan mau kasih kan baru tiap hari. Jadi kotong persekutuan juga kotong bikin baru tiap-tiap hari. Kotong juga harus mau kasih bakar dia punya api itu, semangat itu, supaya semua berusaha untuk jaga ame ini persekutuan supaya tetap manis ya, tetap enak semua yang ada di dalamnya. Dan juga orang-orang yang lihat dong juga tertarik dong, suka ame dong, senang lihat sang kotong punya persekutuan. Nah, beta omong begitu dan kotong semua sebagai Tuhan pun anak, karena dari kotong pembacaan tadi itu yang kotong sudah dengar semua baca pakai kotong pun bahasa ibu, bahasa Kupang itu Tuhan Rasul Paulus itu punya nasihat. Dia nasihat ame sang Euodia, dia nasihat ame sang Sintike, dia juga minta tolong di Sunsogus ya. Jadi itu Paulus pun nasihat ame supaya ini Tuhan pun anak-anak dong ini Sintike, Euodia dong kan sama-sama melayani Tuhan toh.
ada tambah dari orang-orang lain dong, itu yang Paulus bilang, dorang semua itu yang melayani Tuhan, bantu Paulus itu, dong pun nama itu sudah tertulis di buku kehidupan. Kan terlalu bagus ya, itu Paulus pun kesaksian tentang Euodia Sintike. Nah cuma, ya namanya juga dong masih ada di dunia, jadi dong pun ego-ego dong juga masih ada, barangkali juga dong rasa lebe-lebe untuk masing-masing pelayanan, akhirnya dong bertengkar, ya dong berselisih. Nah, karena itu Paulus nasihat supaya jangan begitu. Paulus minta supaya Sun Sogus juga bantu sedong supaya dong jangan mau tinggal terus untuk bakanjar di dong pun soal dong pun ego masing-masing. Ya Paulus kasih nasihat supaya dong jangan begitu. Nah Paulus kasih satu supaya dong jangan bakalai terus, jangan bertengkar terus, dong sama-sama layani Tuhan, mau bertengkar, bakanjar, kok mau berselisih, mau masa kan misalnya satu tangan kanan, satu tangan kiri, masa dong mau potong, kan itu sakit di badan sendiri toh. Nah supaya jangan begitu, Paulus kasih dia punya satu nilai ya, satu nilai yang paling tinggi, nilai paling utama sudahlah. Paulus punya nasihat itu dia pun nilai yang paling tinggi, itu Paulus bilang, itu yang tadi beta ame jadi tema, pakai Tuhan pu otak, pakai Tuhan pu hati ya. Jadi dia pembahasannya saya bilang kan harus sehati sepikir dalam Tuhan. Nah itu beta terjemahkan yang begitu. Jadi pakai Tuhan pu otak, pakai Tuhan pun arti. Jadi Sinteke harus punya begitu, punya Tuhan pu otak. Sinteke harus punya Tuhan pun hati. Euodia juga begitu. Paulus minta Sun Sogus bantu supaya begitu kan, Sun Sogus pasti punya seperti itu. Dan banyak orang-orang percaya yang lain harus punya Tuhan pu otak, Tuhan pu hati. Bayangkan kalau semua Tuhan pu anak-anak ini, orang-orang percaya ini, dong di dalam hidup, dong pakai Tuhan pu otak, dong pakai Tuhan pu hati, ya hadapi semua dong pu masalah, dong pu persoalan. Woi, itu terlalu hebat, itu terlalu manis. Kira-kira kalau pakai Tuhan pu otak, pakai Tuhan pu hati, apa masalah yang ada yang bisa diselesaikan? Pasti semua bisa, ya. Kalau semua anggota itu pakai Tuhan, semua Tuhan panahana itu pakai Tuhan pu otak, pakai Tuhan pu hati, wah ini persekutuan pasti dirawat bagus-bagus ya. Ini persekutuan ini akan pasti kuat. Orang kasih menyala api kebencian, ya, marah dalam potong diri, itu terlalu gampang untuk kasih mati itu barang semua. Itu. Jadi Paulus kasih itu jadi nilai yang paling tinggi untuk persekutuan. Cara rawat persekutuan, cara urus persekutuan, cara olah itu persekutuan, supaya ya namanya kotong bersekutu, kotong datang dari kotong pula latar belakang beda-beda toh. Bukan hanya ada orang sabu juga ada macam-macam. Bukan hanya ada orang rote ada macam-macam. Bukan hanya orang timur ada macam-macam. Kotong semua macam-macam. Orang alor, kotong semua ini kan macam-macam. Semua yang ada di dunia ini terlalu berbeda-beda. Kotong datang dari kotong pula latar belakang yang beda-beda. Tapi kalau kotong pakai otak Tuhan punya, pakai hati Tuhan punya, ini semua kotong bisa urus dengan baik. Kotong semua bisa rawat dengan baik. Jadi itu Paulus pun nasihat. Nilai itu yang semua Tuhan Tuhan anak, semua orang percaya segala zaman itu dari dulu sampai sekarang itu harus pegang kuat-kuat, itu harus mau begitu. Nah, kalau sudah ada Tuhan pu otak, ada dalam kotong diri, Tuhan pu hati ini sudah ada di sini, lalu ke mana? Nah, Paulus kasih nasihat lagi. Paulus bilang, itu Tuhan pu otak, Tuhan pu hati itu harus kotong bisa berbagi. Nah, dibilang menebarkan itu semua, tuh harus
kasih tahu, harus buktikan itu kepada, harus kasih tunjuk itu supaya dunia ini bisa lihat, isi dunia bisa lihat, harus itu. Soalnya bisa omong kotong Tuhan pu anak, kotong pakai Tuhan pun hati, kotong pakai Tuhan pun pikiran, Tuhan pu otak. Itu soalnya bisa hanya omong begitu saja. Ini dunia yang ada ini, yang Tuhan taruh kotong di dalam ini butuh mau lihat dia membukti. Nah, itu yang Paulus bilang, kotong harus mau menebarkan itu Tuhan pu hati yang ada dalam kotong pun diri, Tuhan pu otak yang ada dalam kotong pun diri. Kebaikan hatimu ini harus semua orang, semua dunia ini harus bisa lihat. Begitu tuh. Supaya orangnya bilang kotong hanya omong saja, omong sa manis, omong sa bagus, omong sa luar biasa hebat. Tapi dia pun perbuatan mana? Yang orang bisa lihat, orang bisa raba itu kan kotong pun perbuatan. Kalau khotbah saja, kalau hanya omong saja seperti sekarang beta khotbah, kan orang hanya dengar saja bunyi-bunyi kok. Kalau hanya omong yang manis-manis saja, siapa pun bisa. Ini lidah kan ada tulang putar-putar sendiri kan terlalu gampang. Ya. Nah, jadi itu soalnya susah. Tapi Paulus mau supaya kotong bisa kasih tunjuk. Nah, kasih tunjuk itu lewat perbuatan. Itu yang bilang kotong pun buah-buah, ya, buah hidup. Itu yang sekarang dunia ini perlu lihat. Dunia perlu pegang ame, dunia perlu petik ame. Dia ketu bawah, dia bisa makan. Lalu dia rasa, oh memang betul. Yang kotong omong manis, yang kotong omong bagus itu, memang betul-betul dia punya rasa terlalu luar biasa. Wah, itu terlalu manis. Bayangkan kalau semua kotong anggota dari tubuh Tuhan ini kotong bikin begitu. Kotong, wah itu terlalu hebat itu. Itu terlalu luar biasa itu. Nah sekarang karena dia pun cara supaya kotong bisa buat begitu. Jangan sampai kotong hanya semangat ya dapat nasihat Tuhan pun firman lalu semangat mau bikin. Nah tapi bikin satu kali lalu kemudian berhenti. Cukup satu kali. Beta sabar-sabar mah, jangan terlalu lebih. Ingat, satu, jangan dua, jangan tiga, jangan begitu ya. Jadi kotong hanya sepotong kotong bumbah itu ya. Soalnya bisa Tuhan mau itu. Paulus nasihat Tuhan mau itu supaya terus kotong buat ya. Terus kotong buat dalam kotong pun hidup. Harus terus. Nah, kenapa kotong harus buat terus dalam kotong pun hidup? Paulus kasih tahu begini. Kotong soalnya boleh jangan sampai kotong bahasanya saya bilang kotong abaikan. Lalu kotong tunda-tunda. Soalnya boleh begitu. Ya. Paulus bilang kotong harus buat itu dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ini Tuhan semua datang. Ini Paulus pakai itu ungkapan, kasih tahu ini waktu Tuhan sudeka semua datang. Jadi kotong sudah boleh santai-santai, kotong sudah boleh tunda-tunda. Kotong harus buat segera mungkin, sesegera mungkin kotong harus buat itu. Kotong harus tanggapi cepat sebagai anak Tuhan. Bayangkan kalau kotong semua ya anak-anak Tuhan, kotong tanggapi dengan serius. Ini Paulus mengajarkan Tuhan anugerah kasih kotong. Lalu kotong seolah-olah besok Tuhan semua datang atau kotong bikin ini hari asih kotong semua mati. Itu akan luar biasa. Jadi kotong pakai kotong waktu ini hari ini untuk bikin kebaikan. Kotong berlomba. Itu kan ada ayat yang Paulus bilang kotong berlomba untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan toh. Nah, kotong semua harus buat begitu. Kotong berlomba untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Wah, itu terlalu manis ya. Jadi kalau kotong semua buat ame begitu, wah ini orang semua betul-betul dapat berkat. Ya, orang semua begitu akan senang, orang semua akan sukacita. Nah, ya kotong tak usah bikin baik kalau kotong ada harta banyak, butuh dana banyak-banyak. Mau bikin baik, bikin acara besar-besar, kotong pakai syuting, baru orang lihat sana usah. Mari kotong kerja yang kecil-kecil anak saya, tapi kotong semua Tuhan Tuhan aneh banyak di ini dunia ini, banyak di ini Indonesia ini, yang banyak di ini NTT di Gemit ini. Mari coba kotong berlomba kerja yang baik itu. Wah, terlalu hebat itu. Ya, itu pasti dia akibat itu terlalu hebat bagi dunia di mana kotong ada ini. Nah, supaya waktu kotong kerja yang baik, kotong jangan cepat angkat tangan, jangan cepat menyerah. Paulus nasihat tambah. Nah,
nasihat tambah. Nasihat tambah supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sadap didengar, semua kebajikan, semua yang patut dipuji, itu harus kau pikirkan, itu harus ada di kau hati. Artinya apa ini? Dia bermaksud apa ini? Nah, itu supaya kau perbendaharaan ini di dalam hati ini, di dalam otak ini penuh dengan hal-hal yang baik ini. Itu dia bermaksud, toh, supaya kau peluru ini ada siap banyak, cadangan peluru ada siap banyak, supaya kau anak panah ini penuh di ini tabung. Jadi waktu kau ambil satu, kau tembak, lalu dia datang lagi, kau ada cadangan, kau ambil untuk tembak terus begitu. Jadi kau soalnya kehabisan amunisi, soalnya kehabisan peluru. Nah, kau perbendaharaan yang baik itu ada penuh di kau kepala, di kau otak. Perbendaharaan yang baik itu ada penuh di dalam kau hati. Jadi begitu, wow, terlalu manis. Kau akan bisa hadapi. Jadi silakan. Dunia dia mau pasang perangkap model apa? Dia mau pasang jebakan model apa? Dia mau bujuk rayu, dia pun licin, dia pun manis seperti apa? Kau sudah bisa kalah, kau sudah bisa goyah. Karena apa? Kau pikiran, maaf, kau hati ini penuh dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sadap didengar, kebajikan itu ada semua di kau. Yang patut dipuji semua ada. Jadi orang datang hasut, gampang kau atasi. Karena kau kasih keluar yang baik untuk hadapi itu semua. Orang datang fitnah kau gampang kau atasi itu semua. Jadi terlalu gampang, terlalu enak. Jadi orang nanti dunia, orang-orang lain yang dapat doakan lihat sang kotong. Kalau dong datang bisa konsultasi sang kotong. Dong bisa tanya sang kotong. Kotong bantu dong, ketemu jalan keluar. Kan itu terlalu gampang, terlalu manis, toh. Terlalu enak, toh. Begitu, itu sebagai Tuhan pun anak-anak. Dan akhirnya Paulus tutup dia punya nasihat itu. Dia mau kasih ingat, kalau kotong betul-betul isi kotong diri badan, kasih penuh betul-betul kau dari badan ini Tuhan pu otak, Tuhan pu hati ada dalam kau pun diri itu, kau akan rugi. Ya, anak-anak Tuhan di mana saja sonde akan rugi. Bosan dengar babai ini, ya, bosan catat babai, bosan akan rugi. Ya, kalaupun karena buat yang benar, kalaupun karena buat yang adil, kalaupun karena mau supaya hidup suci, lalu bosan ini sepertinya apa yang dunia punya nikmat ini, kotong sonde dapat, sonde rugi. Kotong sonde rugi deh begitu. Sonde akan rugi. Kenapa sonde rugi? Karena ada satu hal yang paling bagus yang kotong dapat. Apa itu? Hal yang paling bagus. Paulus bilang begini, damai sejahtera dari Tuhan itu, dari Tuhan Allah itu, ini ada di dalam kotong pikiran, dalam kotong hidup, dan menyertai ketumpung hidup sampai habis. Coba bayangkan. Bukan itu terlalu indah, terlalu manis, terlalu hebat. Apa yang lebih hebat dari damai yang dari Tuhan? Apa? Sudah ada. Dunia sudah punya hal yang begitu hebat bisa bikin damai yang kekal dalam ketumpung hidup. Sudah ada. Kecuali damai dari Tuhan. Oke? Begitu saudara-saudara. Tuhan berkati kotong semua. Mari jadi otak dan hati dari Tuhan Yesus di mana saja potong ada, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan pun suara manis kotong su baca, kotong su renungkan sedikit, dan kotong mau pulang, kotong mau tutup ame kotong pun sembahyang ini dengan pesan yang kotong boleh pegang sama-sama. Kotong semua, Tuhan pu anak-anak, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja, kotong akan belajar supaya kotong tetap bisa jadi Tuhan Yesus pu otak, Tuhan Yesus pu hati. Dengan begitu, siapa saja yang datang ketemu sang kotong, berhubungan dengan kotong, interaksi dengan kotong, dong semua bisa dapat sukacita, dapat gembira, dan dong juga mau ikut Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Amin.